Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapa Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Hati dalam pengertian bahasa Indonesia dikaitkan dengan terjemahan heart dari bahasa Inggris, punya pengertian yang berbeda, karena heart dalam bahasa Inggris itu artinya jantung. Sementara hati dalam pengertian kita dalam bahasa Inggris itu adalah liver, begitulah. Jadi kalau mau diterjemahkan lurus dalam pengertian yang afektif, romantis, memang agak lucu. Ya, jadi kan jatuh cinta lalu menjadi jatuh liver, begitulah ya. Dan lalu terjemahan detak jantung, heartbeat dalam bahasa Inggris itu bagi kita pas. Tetapi ketika bicara soal perasaan itu lalu nggak pas, karena memang untuk mereka jantunglah yang utama. Sementara untuk kita hati, begitulah. Jadi kalau mau diterjemahkan lurus-lurus, seandainya kita mengatakan jatuh hati kepada orang Inggris lalu diluruskan, lalu kita tidak akan mengatakan jatuh cinta, ya, bukan jatuh hati tapi jatuh liver, seperti itu. Kemudian detak jantung, nggak ada detak liver, ya. Tetapi bahwa pemaknaan dalam pengertian bahasa kita nampaknya justru
lebih kaya. Karena dari hati lalu muncul memperhatikan, memberi hati. Bahkan dalam lagu yang sempat viral yang kita bikin romantis, yang paling romantis, ada kata-kata hatinya jatuh, ya. Karena bosan jatuh hati, lalu dibikinlah kata hatinya jatuh, bukan livernya jatuh. Lalu muncul juga dari situ dibahasakan dalam lagunya Tulus, hati-hati di jalan, nanti pulang hati-hati di jalan. Ya. Dari situ lalu memperhatikan, pemerhati, dan seterusnya. Begitu. Dari kata hati itu kemudian pemaknaannya nampaknya lebih mendalam. Kemarin kita merayakan pesta hati kudus Yesus dan sekarang peringatan wajib tentang hati tersuci Bunda kita, Bunda Maria. Kita nggak heran kalau hati Yesus yang Maha Kudus itu perayaan besar karena ada mengandung DNA ibunya. Ya, kan lahir dari rahim Bunda Maria. Jadi pasti ada DNA dari bundanya turun kepada putranya. Begitulah. Tetapi jangan terpaku di situ, justru harus dilihatnya terbalik. Karena Bunda Maria selalu dilihat melekat dengan kehadiran putranya, Tuhan Yesus. Jadi kalau bicara Bunda Maria, kita pun harus bicara tentang Tuhan Yesus. Kalau kita bicara hati Bunda Maria, kita juga bicara tentang hati dari Tuhan kita, Yesus. Karena kehadiran Yesus di dalam diri Bunda Maria, lalu kita bicara tentang Bunda Maria. Walaupun ada istilah per Mariam, apa tuh ya? Kok hilang di kepala saya? Ya? Oh, per Mariam ad Jesum. Nah, itu yang jago bahasa Latin ya. Jadi melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Dengan itu lalu kita merasa punya orang dalam di surga. Ya, jadi kalau di depan kita ditolak, kita lalu jalan samping atau jalan belakang. Karena lewat bundanya kita sampai kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Ada di surga. Malah melalui Bunda Maria kita bisa sampai ke surga. Seperti itu. Hanya sayangnya setahun 2 kali kita dekat dengan Bunda Maria, bulan Mei dan bulan Oktober. Ya, yang lainnya kita dekat dengan siapa saja, yang belum tentu menjamin kehidupan kita di surga. Maunya setiap tahun, setiap hari ada bulan Maria, tetapi nanti perayaan yang lain lalu tidak dirayakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana pesan dalam kata pembukaan tadi, kita diharapkan pada peringatan ini semakin mampu meneladan semangat Bunda Maria lewat hatinya yang tak bernoda. Kita memberi hati, menjaga hati, jatuh hati, supaya Tuhan yang juga hadir dalam diri kita bisa kita hadirkan pada sesama. Kemarin dalam perayaan di Teluk Betung, Bapak Uskup bertanya berkaitan dengan hati Yesus. Apakah Yesus bisa kecewa, bisa marah? Karena kecewa, marah itu perasaan yang berkaitan dengan hati. Jawabannya macam-macam. Kesimpulannya nanti tanya sama para suster HK di Teluk Betung atau langsung kepada Monsinyur. Setelah ini boleh, ya. Seperti itu, ya. Karena saya kemarin mengikuti, tapi kalau saya menjawab saya takut keliru, ya. Ya begitulah. Tapi kita diajak hari ini untuk meneladan semangat dari Bunda Maria yang rendah hati. Dan yang pokok adalah
menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Maka kita, maaf ibu-ibu, kalau mendengar ini itu, gosip atau apa saja, simpanlah di dalam hatimu. Jangan dibocorkan, supaya pengaruh gosip yang tidak baik itu berkurang. Tugas kita menyimpan di dalam hati, seperti itu. Walaupun ada juga sih bapak-bapak yang suka gosip. Nah, bapak-bapak demikian adalah bapak-bapak yang keibuan, ya, seperti itu. Maka Anda juga harus meneladan semangat dari Ibu Maria. Simpanlah di dalam hati, seperti itu. Dan kalau hal-hal yang baik tetap disimpan di hati, disyukuri, tetapi lalu dibagikan, supaya yang lain juga mendengar kebaikan dan warta gembira dari Tuhan. Cukup ya suster ya? Ya ini, karena patokannya suster ini. Ya seperti itu. Kalau suster mulai agak ngantuk-ngantuk, itu artinya saya sudah kepanjangan. Ya, tapi kalau matanya masih melotot, nah, antara mengerti atau tidak saya bingung. Ya seperti itu. Suster sehat ya? Ya, suster itu dia santai aja. Saya tanya sehat apa enggak, bodo amat ya. Gua mau sehat mau apa bukan urusan lu. Nah, baik. Cukuplah ya. Baik, ya para umat semua, mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.